Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang harta dalam perkawinan. Sebelum kita lanjutkan, semoga para mahasiswa, rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat, tetap belajar, dan semoga sukses selalu. Oke, untuk pertemuan ke-10 mata kuliah hukum perkawinan, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, pembahasan kita adalah harta dalam perkawinan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada sesi kali ini ya? Pertama adalah tentang apa ya, atau bagaimana pandangan fikih konvensional terhadap harta dalam perkawinan. Kemudian yang kedua adalah tentang definisi, klasifikasi, dan urgensi harta dalam perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah tentang regulasi ya, bagaimana ya harta dalam perkawinan itu diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana penyelesaian sengketa atau konflik, ya bukan konflik, sengketa gitu ya, atau permasalahan terkait tentang pembagian atau dalam arti lain tentang harta perkawinan jika terjadi permasalahan di situ ya, bagaimana cara penyelesaiannya secara hukum tentunya. Oke, sebelum masuk ke sini ya, jadi harta itu menjadi sesuatu yang penting di dalam agama kita ya, jadi harta itu bisa menjadi alat kita untuk beribadah ya, dengan sedekah, dengan infak, dengan bayar zakat, dan lain sebagainya. Nah, selain itu menjaga harta itu juga sesuatu yang penting dalam agama kita ya, mendapatkan harta yang halal dan digunakan dengan jalan yang benar, juga dengan yang halal pula, yang dibenarkan dengan agama. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas bukan itunya, tapi adalah bagaimana harta dalam perkawinan itu. Nah, pertama kita harus menjelaskan bahwa dalam fikih ya klasik atau dalam fikih konvensional itu tidak mengenal ya, atau tidak kita temukan istilah harta bersama ya, harta bersama itu istilah lain dari harta gonogini. Nah, harta bersama itu di dalam fikih klasik dapat terjadi jika ya, suami dan istri menjalankan usaha bersama yang di dalam fikih ya, yang kita sebut sebagai syirkah. Nah, ini kalau tahu ya, syirkah itu adalah persekutuan atau ya pokoknya usaha bersama gitulah, bermacam-macam jenisnya gitu. Nah, sehingga kalau tidak terjadi syirkah atau usaha bersama antara suami dan istri, maka tidak terjadi harta gonogini atau tidak mengenal harta bersama. Ya, ini tentunya berbeda dengan definisi dari peraturan perundang-undangan kita yang di sana nanti
kita jelaskan bahwa harta bersama itu harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, di dalam fikih konvensional itu tidak demikian ya. Gitu. Nah, jadi apa misalnya usaha suami istri dengan modal suami ya, tetapi istri juga ikut membantu suami dalam menjalankan usaha. Ini namanya sirkah. Yang satu itu punya modal mungkin uang atau tanah, dan yang satunya si istri tadi itu membantu secara tenaga mungkin ya, membantu mengelola misalkan. Jadi di sana ada usaha bersama antara suami dan istri. Jadi di dalam fikih klasik itu tidak ada harta bersama, tetapi harta yang diperoleh ya, selama dalam perkawinan itu adalah haknya suami, karena dalam fikih klasik konvensional yang bekerja adalah suami ya. Sedangkan istri hanya berhak mendapatkan nafkah yang diberikan kepada suaminya. Jadi hartanya itu milik suami, tetapi si istri punya dia punya hak untuk kemudian mendapatkan nafkah, dan nafkah itu kalau sudah menjadi nafkah itu sudah menjadi hak milik istri sepenuhnya begitu. Jadi tidak kemudian hak nafkah kemudian juga punya itu punya suami, tidak. Tapi ketika sudah diberikan kepada istri sebagai nafkah, maka itu sebenarnya sudah menjadi hak istri ya. Ini berbeda dengan dengan penjelasan di undang-undang perkawinan ataupun di KHI ya. Nah, itu kita bisa temukan di Quran surat An-Nisa ayat 32. Nanti ada yang lain. Nah, bagi lirijal nasibum mimma tasabu walinisa nasibum mimma tasaben. Nah, bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, kemudian jika terjadi permasalahan di dalam harta bersama ini dalam pandangan fikih konvensional diselesaikan dengan perjanjian perkawinan. Bisa dengan perjanjian perkawinan. Nah, sedangkan dalam fikih konvensional juga mengenal harta bawaan. Nah, harta bawaan dalam fikih konvensional itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya harta bawaan suami atau istri tidak bisa digugat oleh masing-masing pihak. Jadi kalau punyanya suami ya tetap punyanya suami, punyanya istri tetap punyanya si istri ya. Itu kecuali para pihak ya suami atau istri itu berkehendak lain. Begitu. Jadi sebagaimana dalam pasal 86 ayat 1 Pembelas Hukum Islam menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Itu di pasal 86 ayat 1. Nanti kita baca atau kita cek bersama-sama. Nah, itu adalah pandangan fikih konvensional. Ini sekali lagi sebagai tambahan saja atas permasalahan kita dalam harta perkawinan. Intinya adalah dalam fikih konvensional tidak mengenal harta bersama atau harta konogini kecuali ya suami atau istri itu mendirikan usaha bersama ya. Mungkin suaminya punya modal ya tetap, dan istrinya membantu mengelola. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antara suami dan istri. Pembagian lain dan sebagainya itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Yang berikutnya next. Apa klasifikasinya
harta dalam perkawinan itu. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis harta dalam perkawinan, tetapi secara garis besar memang kita bagi menjadi dua. Satu, harta bawaan, yang kedua adalah harta bersama ya. Harta bawaan itu apa? Harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan. Sedangkan harta bersama itu adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Ini pasal 35 ayat 1. Nah, yang harta bawaan itu pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nah, maka harta bawaan itu saya rinci tadi, warisan misalkan. Nah, warisan itu diterima bisa sebelum, bisa selama dalam perkawinan. Nah, itu tetap menjadi harta bawaan ya, kecuali kalau para pihak itu menghendaki lain. Nah, kemudian hibah ya, tabungan sebelum nikah, kemudian warisan, nah, sudah ya tadi, usaha sendiri, hadiah. Nah, hal seperti ini adalah contoh dari harta bawaan. Jadi tidak bisa menjadi tidak menjadi harta bersama suami istri. Ya, sekali lagi kecuali kalau para pihak itu tidak menentukan lain. Jadi harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya masing-masing. Jadi si A dan B ini kalau A itu adalah suami dan si B ini adalah si A itu adalah calon suami, si B itu adalah calon istri. Kalau mereka punya harta ya, entah itu warisan, hibah atau hadiah, maka pada hakikatnya itu adalah harta masing-masing suami atau istri, kecuali kalau para pihak itu menghendaki lain. Misalnya saya sebelum menikah itu punya harta warisan, misalkan tanah seluas 1,5 hektar. Bagaimana kalau itu menjadi harta bersama kita, karena kita sudah menjadi suami istri. Nah, kalau itu disepakati menjadi harta bersama, maka bisa jadi itu menjadi harta suami dan istri secara bersamaan. Nah, tetapi kalau tidak ada ketentuan menghendaki lain, maka harta warisan tadi yang diperoleh sebelum ataupun ketika dalam perkawinan tetap menjadi haknya masing-masing. Artinya ketika itu adalah haknya suami, sawah tadi itu adalah punyanya suami, maka ketika dia menjual, ketika dia menyewakan, itu dalam tanda petik itu memang diperbolehkan, tidak harus izin kepada istri ya. Tetapi sebaiknya memang harus dimusyawarahkan, walaupun itu memang harta yang dimiliki oleh suami tadi, begitu. Nah, sedangkan harta bersama itu macam-macam kan, ada penghasilan selama perkawinan ya, usaha bersama, utang piutang gitu, atau surat-surat berharga dan lain sebagainya yang diperoleh selama perkawinan, maka itu bisa menjadi harta bersama gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita rinci ya, itu dalam perkawinan itu ada harta bawaan, kemudian ada harta gonogini ya, kemudian ada harta warisan. Harta bawaan ini kan harta bawaan masing-masing pihak gitu ya, yaitu harta yang diperoleh sebelum menikah dan di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain,
suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bergerak ya. Ini disebutkan di pasal 38 ayat 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 ya, undang-undang perkawinan. Nanti rekan-rekan dicek lagi. Nah, kemudian ada juga dalam harta perkawinan itu adalah harta gonogini atau harta bersama ya. Jadi misalkan ya A dan B itu menikah ya. A dan B itu menikah. Setelah setahun pernikahan, A dan B itu memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang aksesnya lebih dekat dengan kantor si B misalkan, atau salah satu pihak lah gitu, kantor salah satu pihak ya. Rumah yang diperoleh dalam ikatan perkawinan ya, atau rumah tersebut itu disebut sebagai harta bersama ya, dan istilah lainnya adalah harta gonogini. Nah, kalau harta bawaan itu bagaimana kalau A dan B tadi itu belum menikah ya, lalu mereka ingin menikah. Sebelum menikah, A dan B ini, A misalkan itu memiliki mobil, yang B itu memiliki usaha ya. Mobil tadi, punyanya si B tadi itu tetap punyanya si B. Nah, kedai tadi atau usaha si A tadi itu adalah tetap punyanya si A, atau itu namanya disebut sebagai harta bawaan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa juga bahwa harta perkawinan itu sangat terkait tentang perjanjian perkawinan. Jadi kalau kita itu menyebut harta perjanjian harta perkawinan, maka kita tidak lepas dari perjanjian perkawinan. Begitu pula ketika kita membahas perjanjian perkawinan, maka di sana tidak lepas dari harta perkawinan. Misalkan A dan B itu sering cekcok ya, meributkan hal yang kecil, tadi kan sudah menikah di si A dan B, lalu meributkan hal yang kecil, lalu cekcok yang tak pernah berhenti. Nah, kemudian si B ini capek, lelah mempertahankan semuanya dan ingin mengakhiri perkawinan mereka. A dan B tadi tidak pernah membuat perjanjian perkawinan secara tertulis ya, baik sebelum atau selama perkawinan untuk memisahkan harta bersama mereka. Nah, maka perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dan dalam perkawinan, utang piutang yang dibawa oleh suami atau istri dan lain sebagainya. Nah, jika memang tidak ada perjanjian perkawinan, maka kemudian harta bersama tadi itu dikembalikan kepada undang-undang untuk dibagi sama ya, atau 1:1 atau dibagi menjadi 2 gitu ya, harta bersama tadi kemudian dibagi pada masing-masing pihak gitu ya. Nah, ini bisa kita temukan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Kalau harta gonogini tadi itu dapat kita temukan di pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, harta yang lain dalam perkawinan itu adalah harta warisan ya. Misalnya ya, si A ini ayah si A tadi, A dan B tadi itu, ayah si A dan B tadi kan sudah suami istri. Nah, si A itu ayahnya sakit kemudian meninggal dunia ya.
beberapa bulan sesudahnya duka kembali menyelimuti ibu si B. Jadi kalau yang pertama tadi itu ayah si A, suami misalkan, kemudian yang satunya yang sakit adalah ibunya dari si B. Kemudian ibu si B juga meninggal. Kalau tadi itu bapaknya A meninggal, sekarang ibunya si B juga meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini ya, disebut sebagai harta warisan. Kalau si A tadi mendapatkan warisan, kemudian si B tadi juga mendapatkan warisan karena ada ayah dan ibunya itu meninggal dunia. Nah, artinya harta benda yang diperoleh dan dikuasai oleh ya si A atau si B tadi itu menjadi harta yang diperoleh dan dikuasai dalam ikatan perkawinan. Ya, maka itu menjadi harta bendanya masing-masing dan kecuali ya ditentukan lain ya, kepada kedua pasangan ini ya. Gitu. Jadi harta warisan itu harta yang diperoleh selama harta yang diperoleh karena adanya kematian salah satu pihak dari keluarga atau ahli waris, kemudian mendapatkan warisan, dan warisan itu tetap menjadi haknya si pewaris tadi. Dan jika si pewaris itu sudah punya suami atau istri, maka itu tidak ada hubungannya, maka artinya tidak memiliki hak waris. Maka yang punya hak waris adalah masing-masing pihaknya, suami dan istri. Kalaupun suami tadi mendapatkan hak waris, maka itu dikuasai oleh suami sendiri. Kalau si B tadi itu mendapatkan hak waris juga, maka hak waris itu juga dikuasai dikelola oleh si A masing-masing pihak tadi. Kalau itu punya si A dikuasai oleh si A harta warisnya, kalau itu harta waris untuk si B maka itu juga diberikan kepada si B. Itu namanya harta warisan walaupun itu diperoleh selama perkawinan. Begitu, semoga bisa jelas ya. Jadi itu hanya tambahan saja. Jadi ada harta bawaan, ada harta gonogini, ada istilah perjanjian perkawinan, dan ada istilah harta warisan. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, jadi saya tegaskan lagi, tadi sudah jelas ya, harta bersama itu kalau dalam hukum Islam tidak ada. Yang ada itu ada kalau terjadi usaha bersama antara suami dan istri ya. Kemudian kalau dalam fikih kita kembali ke fikih lagi, itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi harta suami istri itu dicantumkan dalam hadis ayat 32 dan Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi sama Quran surat An-Nisa ayat 32 dan Quran surat 29. Jadi sekali lagi dalam fikih klasik itu tidak mengatur harta bersama suami istri, tapi dimungkinkan adanya sirkah atau usaha bersama atas harta kekayaan suami istri gitu ya. Semoga jelas. Kemudian yang berikutnya adalah harta perkawinan itu secara besar ada dua, harta bawaan, ada harta bersama. Harta bersama itu nama lainnya adalah harta gonogini. Nah, sekarang mungkin akan ada pertanyaan begini, kalau kemudian di fikih klasik itu tidak kita temukan, artinya dalam hukum agama yang resmi di Indonesia yaitu Islam tidak ada istilah harta bersama ya. Lalu kenapa di dalam HI atau di dalam kompilasi hukum Islam itu kemudian muncul atau mengenal harta bersama itu? Nah, akan saya jelaskan. Pertama bahwa
istilah harta bersama atau harta gonogini itu tidak didapatkan atau tidak merujuk pada fikih klasik, tapi itu adalah merujuk pada hukum adat yang namanya hukum adat itu sudah diterapkan secara terus menerus, sudah secara turun menurun. Artinya sebagai itu sudah sebagai hukum yang hidup di Indonesia. Artinya istilah lainnya itu hukum yang hidup itu living law gitu ya, hukum yang hidup. Artinya landasan yang digunakan itu adalah hukum adat ya, hukum adanya harta bersama atau adanya harta gonogini itu karena adanya hukum adat. Nah, kenapa itu bisa diterima kalau itu hukum adat? Nah, tentunya karena hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan fikih konvensional. Kenapa begitu? Karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Berarti para pendiri atau para pembuat kompilasi hukum Islam itu melihat bahwa di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan yang ingin dituju dengan adanya dengan adanya istilah harta bersama, gitu ya. Mungkin ada benarnya ketika si suami misalkan bekerja di luar dan si istri itu hanya di rumah, kan otomatis tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pendapatan sebagaimana suami. Kalau kemudian terjadi perceraian, kemudian tidak ada pembagian harta gonogini, maka akan sangat merugikan pihak si perempuan atau si istri. Maka dalam hal ini, dalam konteks keindonesiaan ada istilah harta gonogini, di mana para pihak itu mendapatkan separuh dari harta yang mereka peroleh dari perkawinan gitu. Jadi landasannya adalah itu adalah hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, living law ya. Kemudian ada kemaslahatan di situ, ada juga pertimbangan urf atau adat muhakamah ya. Jadi maka kemudian kalau kita hubungan dengan sirkah, di Indonesia itu tidak ada sirkah misalkan begitu ya. Sirkah itu kan dibawa dari ajaran Islam. Jadi kalau sirkah itu adanya di, misal kita sebut aja misalkan di Arab Saudi, di mana Islam itu berkembang, maka di Indonesia ada harta bersama. Nah, maka mungkin intinya adalah tidak adanya harta bersama atau tidak munculnya harta bersama dalam fikih konvensional itu tentunya dalam tanda petik ada kekurangannya juga gitu ya. Maka kemudian ada ijtihad hukum gitu, di mana bertemu dengan hukum adat, yaitu membolehkan adanya harta bersama dalam perkawinan gitu ya. Nah, itu adalah permasalahan mengapa hukum Indonesia mengenal harta bersama. Kenapa? Karena ada hukum adat, ada living law, ada hukum yang hidup, dan yang kedua adalah karena adanya kemaslahatan, adanya kebaikan di sana. Oke, itu kalau mungkin ada pertanyaan kenapa ada di fikih konvensional itu tidak muncul, tetapi kok di KHI ataupun di dalam undang-undang perkawinan itu bisa muncul gitu. Nah, ya. Lalu yang berikutnya, apa urgensi harta perkawinan? Pahami bahwa siapa yang tidak ingin memiliki harta yang banyak dan berkah tentunya ya. Harta dalam perkawinan itu kan memiliki beberapa fungsi, memiliki beberapa tujuan gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang penting di dalam Islam, sangat diatur gitu ya. Bagaimana orang transaksi, bagaimana
jual beli dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembahasan ini urgensi harta kekayaan itu apa? Tentunya satu, memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga, karena tidak mungkin suatu kebutuhan itu dapat dipenuhi kalau tidak ada harta dalam perkawinan. Nah, yang berikutnya adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Ini juga urgensi dari harta dalam perkawinan. Yang berikutnya adalah menciptakan keluarga untuk kepentingan anak. Harta organ itu tidak akan tidak ada gunanya gitu kalau itu tidak kemudian digunakan untuk kepentingan anak, untuk pendidikan, untuk sekolah dan lain sebagainya, ya, untuk kuliah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang kewarisan. Jadi kalau status harta dalam perkawinan itu tidak jelas, maka ini sangat dikhawatirkan misalkan tentang kewarisannya itu tidak akan jelas apakah rumah di sana adalah punyanya si pewaris atau bukan. Ini kalau jadi sangat-sangat penting untuk menentukan harta perkawinan ini, karena itu sangat terkait tentang hak waris gitu. Nah, kemudian yang berikutnya next aja, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait tentang harta dalam perkawinan itu cukup banyak. Dari undang-undang perkawinan itu dari pasal 37 sampai pasal 35 sampai pasal 37. Pasal 35 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing dan istri, dan harta benda yang diperoleh selama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi sudah saya jelaskan tadi semuanya mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, ini pasal 36 ya. Kemudian mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istrinya mempunyai hak tak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum suami, maka suami itu bebas untuk mau mengapakan harta bendanya, bisa tidak izin tetapi lebih baik dengan izin istri walaupun itu punyanya suami. Nah, kemudian bila perkawinan pada putus karena perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi pembagian harta bersama itu muncul kalau terjadi putusnya perkawinan. Tidak ada konflik harta bersama kalau tidak ada perceraian. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi kalau masih dalam perkawinan tidak usah kemudian mengurus pembagian harta kewarisan, harta bersama tadi. Oke. Nah, hukum apa yang dipakai dalam pembagian atau dalam pengaturan atau pembagian itu ya bisa hukum agama. Kalau sama ada juga KHI. Kalau umat ini tentunya menyesuaikan dengan agama dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kalau KHI itu lebih banyak lagi, juga 13 gitu ya. Juga ada yang sama, ada yang menambahkan lebih rinci. Misalkan pasal 85 saya bacakan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian pasal 86 pada dasarnya tidak ada percampuran gitu ya, antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Jadi
tidak pada prinsipnya dalam fikih menakat itu tidak ada percampuran harta suami dan istri ya. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh oleh suami olehnya, artinya maaf, jadi harta istri tetap jadi harta istri dan sepenuhnya itu dikuasai oleh istri. Demikian juga harta yang dimiliki oleh suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh oleh dirinya. Itu adalah pada prinsipnya harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai haslah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan dalam persetujuan perkawinan ya. Itu intinya begitu ya. Jadi intinya kalau itu adalah harta dalam fikih dalam regional termasuk dalam KH itu pada prinsipnya tidak ada istilah harta tidak ada istilah harta bersama ya. Harta suami itu tetap menjadi harta suami, harta istri tetap menjadi harta istri kecuali kalau ada sirka atau ada usaha bersama. Nah, di sini perlu saya jelaskan pula bahwa harta kekayaan bersama itu tidak akan menjadi masalah kalau itu tidak terjadi perceraian. Nah, kemudian yang penting juga nanti pasal-pasal yang lain saya harapkan rekan-rekan mahasiswa itu bisa mengecek sendiri di pasal 85 sampai pasal 97 di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 yang sebenarnya itu terkait tentang perjanjian perkawinan, tetapi putusan ini juga sangat terkait tentang harta dalam perkawinan. Jadi kalau dalam perjanjian perkawinan itu kan hanya disebutkan waktunya itu hanya saat perkawinan itu dilangsungkan itu ada perjanjian perkawinan, tetapi kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian itu boleh sebelum atau saat dan sesudah dalam. Ini adalah tentang regulasi harta dalam perkawinan. Ini yang paling inti itu di sini. Intinya adalah teman-teman harus membaca pasal demi pasal 35 sampai pasal 37, pasal 85 sampai 97 dan putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa didownload oleh teman-teman semuanya. Tinggal kopas saja sama Konstitusi nomor ini, nanti pasti PDF pasti akan keluar. Oke. Yang berikutnya adalah tentang penyelesaian sengketa harta dalam kewarisan. Kalau di dalam fikih tadi dalam fikih konvensional itu diselesaikan dengan musyawarah gitu ya. Jadi seringkali gitu ya, atau tidak jarang ya, perselisihan rumah tangga itu kemudian mengakibatkan beberapa permasalahan ya, yaitu adalah masalah perceraian. Ketika terjadi perceraian maka atau terjadi putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan karena perceraian, maka kemudian muncul beberapa masalah. Salah satunya adalah hak asuh yang akan kita bahas pada pertemuan sesudah ini atau kajian setelah ini. Kemudian selain hak asuh adalah pembagian harta bersama atau hal lain yang mirip dengan itu. Nah, dalam hal ini ya penyelesaian apabila terjadi sengketa ya terkait tentang harta bersama atau harta dalam perkawinan, dalam hal ini adalah diselesaikan lewat pengadilan gitu ya. Jadi tetapi sekali lagi pada dasarnya penyelesaian mengenai harta bersama itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah gitu ya.
ya. Tetapi jika musyawarah pun itu tidak kunjung dapat diselesaikan atau tertunda, maka nanti akan mengakibatkan sengketa itu tidak selesai-selesai ya. Jadi kalau musyawarah itu tidak serius, tidak menimbulkan masalah ya, jadi kalau musyawarah itu tidak menyelesaikan masalah, hanya berlarut-larut saja tidak jelas ya, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah melalui putusan pengadilan begitu. Nah inilah yang mengalami kerepotan itu di situ. Nah, tetapi kalau seorang sarjana hukum atau sebagai seorang advokat itu bisa disiasati sejak awal. Ditanya kliennya, ditanya apakah ini hanya cerai ataukah juga merebutkan hak asuh dan hak yang lain gitu ya. Nah, maka di sini sangat jelas sekali lagi penyelesaiannya adalah lewat musyawarah dan lewat putusan pengadilan. Pada intinya permasalahan keluarga itu bisa diselesaikan secara musyawarah sebelum menuju ke pengadilan itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana kalau salah satu pihak itu kemudian ada yang meninggal dunia dan salah satu pihak itu hidup lebih lama gitu ya, pembagian harta bersamanya bagaimana ya? Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta tadi itu menjadi miliknya pasangan yang hidup lebih lama gitu ya, dan istri lebih lama gitu ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau itu hutang-hutang ya. Kalau terjadi hutang-hutang selama dalam perkawinan dan terjadi permasalahan sama, maka pertanggungjawaban terhadap hutang piutang itu dibebankan pada hartanya masing-masing ya. Hutang untuk kepentingan keluarga, pelunasannya dibebankan kepada pada harta bersama. Jadi kalau itu hutang untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan bersama, maka kemudian pelunasannya itu dibebankan kepada bersama. Jika harta bersama pun tak cukup untuk menutupi uang hutang-hutang tadi, maka kemudian pembayarannya itu hanya dibebankan kepada harta istri, harta suami. Jika kemudian harta suami itu juga tak cukup maka barulah dibebankan hutang tadi itu kepada harta istri gitu. Jadi itu dalam istilah penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Intinya adalah satu, jika memang sengketa tersebut itu dapat diselesaikan secara musyawarah dengan baik-baik, maka lebih baik diselesaikan di rumah dan tidak perlu ke pengadilan. Tetapi jika musyawarah itu tidak kunjung selesai dan justru berlarut-larut, maka kemudian lebih baik itu diselesaikan di pengadilan agama untuk menyelesaikan harta bersama ini. Nah, kalau dengan cara akan ditanya ketika melakukan perceraian, apakah ini mau mengurus sekali atau hak asuh dan pembagian harta bersama. Kalau iya, berarti pengacara ini akan menjalankan perintahnya untuk mengurusi perceraian, kemudian adanya pembagian harta bersama gitu ya. Kemudian yang pertama adalah untuk
jadi lewat putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa harta dalam perkawinan. Jadi kalau tadi pengacara itu tadi mau misalkan pengacara itu mau membantu, bisa saja ditanyakan apakah bisa dengan apakah mau sekalian gugatan tentang harta bersama dan hak asuh. Ini juga penting untuk kita pahami. Jadi intinya satu bisa dengan musyawarah, yang kedua bisa dengan putusan pengadilan. Jika memang putusan secara musyawarah tadi itu tidak mengalami kesuksesan atau musyawarah yang dijalankan itu mengalami jalan buntu atau tidak menemui solusi, maka pilihannya adalah putusan pengadilan. Oke, itu adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian sebelum saya tutup, ada hal yang saya ingat. Kemudian bagaimana kalau mahar? Apakah mahar itu boleh dijual lagi? Ya, pada prinsipnya mahar itu kan sudah punya kepemilikan si istri, sudah punyanya atau sudah punya haknya si istri. Jika itu mau dijual dan lain sebagainya, itu adalah hanya istri. Mau diapain, apapun itu punyanya haknya istri, kecuali kalau itu ditentukan lain oleh suami atau istri. Ya. Misalkan saya mau pinjam nih cincin kawinmu dulu atau maharmu dulu, boleh atau tidak? Nah ini kan hal lain. Nah, ini maka harus diselesaikan dengan ketentuan lain. Tapi pada prinsipnya mahar itu adalah punyanya si istri. Jika digunakan apakah harus izin? Pada prinsipnya sebenarnya tidak, karena itu pun harta bawaan yang dimiliki oleh si istri. Tetapi dalam konteks keluarga, ya berembuk, bermusyawarah, mengungkapkan apapun yang ingin dilakukan ya kepada pasangan, itu tentunya adalah hal yang baik, hal yang tidak ada ruginya. Oke, ini adalah penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan, dan beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan atau ada yang bertanya tentang harta dalam perkawinan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Tetap semangat, kemudian tetap berdoa, tetap fokus untuk belajar, tetap sehat. Oke, kita tetap alhamdulillahirobbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.